dari dulu semenjak dari saya kecil itu tempe bengu itu selalu ada. Saya nggak pernah nama lauk itu tempe dele mungkin di mana aja ada, tapi tempe bengu itu kalau di rumah saya selalu ada tiap hari. Mungkin dalam hal pemasaran ini yang jadi kendala selama ini untuk masyarakat yang ada di daerah sini. Soalnya kalau dijual biji itu kurang, hasilnya itu masih murah gitu. Sekilonya sekitar cuma 7.500. Sedangkan kalau dibikin tempe bisa 1 kilonya bisa mencapai sekitar 10.000. Ya lumayan ada peningkatan 2.500. Kita yang pertama ini memilih bengu, kita sortir, kita ambilin yang kempes-kempes seperti ini. Terus setelah disortir itu kita rendam dengan air dingin. Fungsinya untuk ini memisahkan yang bengu yang bagus dengan yang jelek. Biasanya kalau yang jelek akan mengambang. Kalau yang masih bagus otomatis tenggelam. Nah, setelah biji bengu ini kita sortir, akan lebih bagusnya lagi kalau sortiran itu kita pakai air. Nah, seperti ini. Ini akan lebih mudah untuk membedakan bengu yang jelek dan yang bagus. Nih kan sudah kelihatan. Nah, seperti ini bengu yang tidak bagus, ini kan ngambang. Nah seperti ini, kotorannya kita buang. Nanti kalau perendaman ini dilakukan lebih lama itu biasanya kan air sudah masuk ke dalam kulit nih. Jadi kan memang kalau yang berisi itu tetap aja tenggelam, tapi kalau udah berisi air kok mengangkat itu berarti istilahnya tidak aus atau tidak berisi. Kalau seperti ini yang penting kita udah berisi air, itu baru kita cuci, kemudian kita rebus. Setelah kita lakukan perendaman dalam bentuk bengu mentah, kita masukin ke dalam air mendidih. Nah, seperti ini.
kita lakukan perebusan selama kurang lebih 2 jam. Nah, itu untuk mempermudah pengelupasan kulit. Nah, setelah ini kita rebus, setelah empuk, ini kita kelupas. Tapi maaf karena bunguknya memang ini ya memang kita harus mengelupas satu persatu. Setelah kita kelupas semua, ini kita rendam lagi. Kita rendam kurang lebih selama 5 jam juga boleh. Ini dengan catatan kita sering ganti air seperti itu. Setelah perendaman itu kita prosesnya setelah dicuci bersih perendaman langsung aja kita giling. Proses pembuatan tempe setelah kita kukus, kita diamkan selama kurang lebih 10-15 menit. Kemudian kita campur dengan ragi. Kita aduk terus supaya ragi bisa tercampur dengan benguk. Lauk seperti tiwul, seperti sawut, nasi jagung pun boleh untuk dikasih lauk tempe bacem benguk ini. Jadi mereka suka dengan selain itu hasilnya sendiri, tapi juga kita konsumsi sendiri gitu. Kalau koro benguk sendiri itu kan termasuk tanaman koro-koroan tadi. Jadi kalau nanti di dalam palawija itu kan ada polo gumantung itu yang gantung, ada polo kependem yang kependem, polo kesimpar. Kesimpar itu yang merambat. Jadi ini adalah satu tanaman yang bisa merambat. Tanaman pada daerah-daerah pegunungan dengan istilahnya itu kekeringannya cukup tinggi karena tanaman benguk banyak dijumpai baik itu di Kulon Progo, di Kebumen, di Wonogiri, Gunung Kidul juga banyak. Bahkan juga sampai Jawa Timur itu kan banyak koro benguk itu. Tanah-tanah
lempung. Berlempung itu akan lebih bagus, tetapi pasir berlempung juga bagus. Tetapi kalau pasir melulu kelihatannya kami belum punya pengalaman yang cukup banyak. Tetapi kalau di tanah pasir kelihatannya pertumbuhannya kurang begitu bagus. Jadi mesti harus agak lempungnya itu mesti. Ya ini kan biasanya kan apa ya, kalau bahasa ilmiahnya itu kan asam sianida itu ACN-nya itu kan. Tetapi sebetulnya kan suatu racun-racun pada tanaman itu sendiri itu kan bisa dijinakkan atau dinetralisir. Pertama adalah dengan misalnya itu adalah dengan garam. Lalu yang kedua juga misalnya dengan diperam. Lalu yang ketiga adalah misalnya dengan istilahnya kita dikum itu ya. Nah, ini untuk kandungan gizinya jelas itu korobongot juga mengandung satu karbohidratnya jelas itu kita ada juga itu kan, lalu juga mempunyai beberapa protein. Berarti kalau orang yang biasa makan tempe bengu itu kan biasanya tidak akan kena mah, lalu tidak akan banyak penyakit-penyakit di dalam itu, karena ini juga ada istilahnya yang kita makan itu nanti akan tersirkulasi di sini sehingga nanti udara-udara yang ataupun sembelit-sembelit itu kan bisa dihilangkan ini sana. Korobongot yang sudah merupakan ikon untuk Yogyakarta karena produk dari korobongot ini sudah dihasilkan, satu adalah bentuk tempe. Tempenya adalah tempe bengu yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat sini. Lalu yang kedua juga tempe bengu tidak hanya digunakan sebagai tempe, tetapi juga bisa digunakan diambil kecapnya. Inspirasi dari kecap bermerek yang lain yang berbahan dasar kedelai. Nah, itu kita terinspirasi untuk bagaimana kita mengolah apa yang ada di sekitar kita untuk dibuat kecap. Kalau bikin kecap dengan bikin tempe itu sebenarnya dari proses awal, dari sortir dan perendaman itu sama. Cuman perbedaannya nanti setelah kita kupas itu, kalau untuk membuat kecap langsung kita giling, bedanya cuma seperti itu. Kalau dibuat tempe kita tidak perlu menggiling, tapi kalau untuk kecap kita giling. Bumbu tadi yang sudah kita siapkan, kemudian kita tumbuk. Ini kita masukin ke dalam air mendidih. Setelah bumbu matang, itu kita angkat. Sekian segede. Nah, setelah bumbu
Ini kita angkat, langsung kita saring. Kita lakukan penyaringan, ini gunanya supaya ini yang kita ambil adalah rasa rempah-rempahnya. Kenapa kita memilih dari bengok itu karena kedelai tidak cocok untuk kita tanam di sini. Jadi lagi pula kalau di sini itu kan kebanyakan dari tanaman perkebunan dan kehutanan. Nah, untuk koro bengok itu masih bisa tumbuh di bawah tegaan. Jadi misalnya di sela-sela tanaman perkebunan, di bawah tanaman perkebunan itu masih bisa hidup koro bengok. Ya selama ini kita tahu tetap sama dengan proses pembuatan kecap kedelai yang lain. Pokoknya berbeda dengan kecap yang lain. Ini jadi bengok ada aroma agak seperti langu-langu. Nah setelah bahan ini siap, ini gula merah kita masukkan, kita rebus ke dalam air sebanyak 5 liter. 5 liter air. Hasil rebusan kita tuangkan ke dalam rebusan gula kelapa. Melihat bahwa koro bengok itu ternyata kita melihatnya pada bunga ya. Bunga kan ada yang putih, ada yang kuning, ada yang ungu. Nah kebetulan kalau bengok yang ungu itu kelihatannya kalau dibuat kecap kelihatannya kok hampir sama dengan kedelai ungu gitu kan. Nah ini kedelai hitam maksudnya itu kan, karena kedelai hitam itu kan bunganya juga ada yang ungu, ada yang putih, ada yang kuning. Nah ini seperti itu. Inspirasi dari kecap bermerek yang lain yang berbahan dasar kedelai. Nah itu kita terinspirasi untuk bagaimana kita mengolah apa yang ada di sekitar kita untuk dibuat kecap. Untuk kenapa kita memilih dari bengok itu karena kedelai tidak cocok untuk kita tanam di sini. Jadi untuk kedelai itu yang kita tahu adalah harus di hamparan. Nah, dengan udara yang kalau di sini dibilang dingin ya, itu memang kurang cocok untuk kedelai. Lagi pula kalau di sini itu kan kebanyakan dari tanaman perkebunan dan kehutanan. Nah, untuk koro bengok itu masih bisa tumbuh di bawah tegaan. Jadi misalnya di sela-sela tanaman perkebunan, di bawah tanaman perkebunan itu masih bisa hidup koro bengok. Bengok ini mungkin di sini nggak jadi tanaman utama, tapi sistem tumpang sari. Tiap lahan tuh selalu ada, walaupun itu cuma dikit, itu selalu ada. Soalnya kadang nggak tentu itu dijual tuh, belum tentu, kadang dimakan sendiri. Iya, tanaman koro bengok sebenarnya merupakan tanaman musim teapiaga tahunan ya. Jadi kita kalau misalnya menanam pada awal musim penghujan, misalnya bulan Oktober gitu kan, nanti panennya sekitar April sampai Mei. Gitu. Nah nanti kalau kita nanam sekitar Mei, itu nanti panennya sekitar September, Oktober. Ini koro bengok dari hasil pertanian kita, dan kita olah sendiri dengan tidak memakai bahan pupuk kimia, dan kita olahan secara alami juga.
untuk menanamkan ke masyarakat sendiri untuk berusaha untuk mengkonsumsi yang organik dan berusaha mengkonsumsi apa yang kita hasilkan sendiri. Kebijakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo bahwa setiap ada pertemuan dalam bentuk rapat atau dalam bentuk arisan macam-macam itu, pangannya pangan lokal. Nah ini justru potensi kedepannya Koro Bengo ini kelihatannya sekarang sudah mendapat suatu nih ya. Kalau dulu masyarakat lebih generasi muda ya untuk menanam bengo ini kan sudah jarang gitu. Nah sekarang sudah mulai kembali lagi. Sekarang sudah apa ya, ibu-ibu sudah banyak menanyakan masalah bibit, gimana bibit bengo. Kalau untuk Koro Bengo lebih-lebih ke Kulon Progo khususnya ya. Ini kelihatannya sekarang lebih ngetren karena hampir setiap tempat sekarang sudah ada jual geblek dengan Koro Bengo. Kalau dulu kan hanya tempat-tempat tertentu. Tanah yang ditanami bengo itu apabila nanti ditanami padi atau jagung atau kacang atau apapun itu ternyata tanamannya akan menjadi bagus. Berarti dia juga akan merubah tekstur, struktur tanah itu sendiri dan mungkin juga menambah unsur-unsur hara di dalam tanah itu karena akar daripada bengo sendiri kan ada bintil-bintil akarnya itu sehingga akan menambah nitrogen yang ada di sana. Jadi satu itu sebagai penyubur tanah, lalu yang kedua juga penutup tanah sehingga nanti kalau pas musim hujan banjir bisa terkurangi, kalau musim kemarau penguapan air juga bisa tertekan adanya itu. Nah berarti juga tanaman bengo itu juga sebagai untuk konservasi. Nah konservasi dalam hal ini konservasi yang pada lahan gundul nanti bisa kalau tanam bengo juga bisa, atau konservasi pada hutan tegaan yang belum termanfaatkan ini kan bisa ditanami bengo. Bagi kami Kulon Progo karena memang Kulon Progo ada ikon geblek. Geblek itu punya dengan tempe bengo. Ini memang sudah apa ya? Ini memang nenek moyang kita sejak dulu itu kalau ada geblek ya mesti ada tempe bengo. Jadi ini memang sudah ya sudah turun temurun. Simbah-simbah saya dulu memang sudah seperti itu. Tetapi memang tempe bengo ini memang mempunyai suatu ciri yang khas, lebih disukai masyarakat di Kulon Progo dan sekitarnya karena memang yaitu dibacem juga enak, lalu digoreng juga enak dan untuk snack itu juga bisa gitu loh. Tapi kalau tempe kedelai kan biasanya kan untuk snack kan kurang begitu menarik.